Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelancaran rizki, kita masih diberi ketetapan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Kif yang dirahmati Allah, langsung saja malam hari ini saya tadi mendapat WA, mendapat telepon dari seseorang, awalnya di nomor admin ya. Beliau bertanya tentang saya, kemudian sama admin diberi nomornya saya. Nah, ternyata yang WA saya ini adalah seorang cewek cantik sahabat. Cewek cantik. Beliau ingin bertemu dengan saya, katanya ada sesuatu yang harus dibicarakan, dan beliau meminta tolong bahwasanya beliau ingin melepas susuknya. Beliau ingin melepas susuknya karena sudah sangat menyiksa sekali kepada diri beliau. Beliau adalah saudara Mbak Dinda. Ya, Mbak Dinda. Baik sahabat, mari kita langsung tanya-tanya aja kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Fajar. Dim, sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Maaf lo ganggu Mas Fajar. Oh, enggak apa-apa. Kita sesama muslim sudah selayaknya saling bantu membantu. Ada apa kok jenengan niku WA kula kok teng admin terus penting sangat iki lho, wonten apa? Ngapunten nggih Kak Nggih. Fajar. Saya dulu kan ya kerja seperti ini itu ya enggak sewajarnya. Saya pakai susu ada 2, ada yang di muka saya, Di muka. ya Terus itu, tapi ada satu yang susah keluar itu. Saya pernah dikasih seperti inten apa berlian, lupa saya. itu intennya Saya disuruh telan. astaga, ditelan ya. Iya. Itu gimana caranya mengeluarkannya atau ya biar keluar dari tubuh saya? Sebenarnya itu kalau memasang susu itu ya Mbak ya, yang melepasnya sebaiknya itu yang orang yang memasangkan gitu loh. Andaikan sampean memasang susu pada seseorang, sampean harus datang lagi kepada seseorang tersebut agar orang tersebut yang melepaskan. Soalnya kan orang itu dulu yang memasang. Itu yang dipasang di kening itu emas apa perak? Emas ya. Masang di daerah mana sampean? Di daerah sini aja, Jawa sini aja. Di Jawa tapi agak jauh. Agak jauh. Daerah selatan. Terus kenapa kok nggak sampean suruh lepas Nah, aja? itu masalahnya Kak Fajar. Kenapa? Beliaunya udah meninggal. Beliaunya udah meninggal. Sedangkan saya sudah nggak pingin lagi lah pakai seperti ini. Udah lama sampean masang susu itu? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Wah, ya lumayan lama. Sebenarnya susu ataupun kayak ilmu-ilmu yang sampean miliki itu kan nggak abadi gitu loh. Ada masa expirednya kalau makanan. Begitupun juga susu itu ada masa expirednya. Dan jika sudah melewati masa expired, apalagi yang memasang juga sudah meninggal, itu sangat membahayakan sekali ke diri sampean sendiri. Terutama energi-energi negatifnya itu. Biasanya orang yang memasang susu seperti itu akan sulit, ibadah sulit, terus mau melakukan hal-hal yang untuk kebaikan itu berat sekali. Dan yang perlu ditakuti juga nanti kalau sakratul maut, nah itu ditakutkan, sulit keluarnya nafas, keluarnya ruh dari jiwa ini sangat sulit sekali. Jadi biasanya orang sangat tersiksa kalau punya susu sebelum sakratul maut. Susunya itu kalau bisa harus diambil gitu loh, ataupun dinetralisir, karena akan tersiksa sekali waktu sakratul maut. Jadi ruh itu tidak akan mudah lepas, seperti digenggam gitu, ditarik diulur. Dapat dibayangkan bagaimana sakitnya gitu loh Mbak Indah. Terus solusinya buat saya gimana? Ya, ada solusinya insya Allah. Yang pertama harus taubat. Sebenarnya saya ini takut mau datang kembali ke sampean, bener. Takut saya sahabat mau datang lagi, takut mau diperkosa ya. Aduh, kalau musuh dukun atau musuh preman gitu enak, kita tarung ya tarung aja.
tenaga dalam aja lah ini. Aduh wes repot pokoknya. Sebenarnya tadi saya udah benar-benar gak mau dibilangi admin kan. Saya ini Kang yang mau ketemu sama sampean minta tolong sekali karena orangnya sangat kesakitan katanya gitu kan dari admin. Saya lihat loh foto profilnya kok Mbak Dinda itu loh. Udah aku benar-benar gak mau. Cuma karena nasihat dari Gus Idris juga tadi gimana pun orangnya minta tolong ya ditolongi. Tapi saya trauma ketemu sampean, jujur aja. Soalnya sampean itu kalau ketemu cowok ganteng kayak saya ini seperti mau menerkam gitu loh. Bener. Aduh, untung kameramen harus siap siaga. Ya kameramen. Nanti kalau Mbak Maya kok Mbak Maya astagfirullahaladzim sampai keingatan sama ceritanya kisahnya Pak Ridwan. Kalau Mbak Dinda ini mau menerkam, hajar sama itu lighting itu ya hantamkan aja. Ya. Aduh, ya Allah. Yang penting Anda sudah mau bertobat, Mbak. Mungkin yang pertama solusinya untuk melepas susu, sedangkan yang memasang susu sudah meninggal ya, Mbak. Yang pertama harus taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, perbanyak istighfar. Yang pertama itu. Yang kedua bisa sampean lakukan sendiri, bisa juga saya bantu. Sampean tinggal milih, saya yang bantu yang melepaskan. Untuk yang dikening itu loh ya, bukan yang dimakan. Untuk yang dikening sampean bisa secara mandiri. Kalau secara mandiri sampean bisa ini baca. Yang pertama baca Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Imam Mahdi ya Khalifatullah, Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Khidir Balian bil Malkan Al-Bul Abbas ya Nabi Allah. Kemudian habis itu sampean baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 7 kali. Sembari sampean pegang bagian yang ada apa itu? Yang dipasangi susu kan punya sampean ada di kening itu ya. Itu sampean pegang ini sambil pijit-pijit. Lakukan setiap kali sampean selesai sholat fardu. Insya Allah tidak butuh waktu lama, susu tersebut akan keluar dengan sendirinya. Pokok sampean niatnya satu, bertaubat dan beristighfar, kemudian baca amalan yang seperti saya sampaikan tadi sambil dipegang, sampean pijit-pijit seperti ini, selesai sholat fardu. Insya Allah nanti keluar dengan sendirinya. Nah, untuk yang intan yang sampean telan itu memang agak susah, Mbak. Soalnya mungkin udah gimana ya, udah menyatu sama diri sampean, sama daging kulit, daging darahnya sampean. Kok bisa senekat itu sih intan sampean telan itu? Orang sate masih enak, nasi goreng sampai enak, apa gak ada makanan lain? Batu ya? Intan dimakan itu. Gimana ceritanya waktu itu ya, sampean? Pokoknya apa saja deh, yang penting saya bisa dibantu. Syaratnya ya apa aja. Iya, maksudnya sampean dulu makan batu intan itu biar kenapa? Sampai dimakan gitu, kata dukunnya itu loh, biar ya, kenapa? Biar terpancar aura, biar buat penglaris ya, apa ya, ya itu biar laki-laki pada takluk sama sampean, tergoda. Padahal sampean juga kan terkenalnya itu di daerah sini kan mempunyai ilmu pelet itu ya kalau nggak salah ya, ilmu pelet. Waduh, lengkap berarti sampean ya. Susu, ilmu pelet, ya belajarnya ya Allah, kan ritual nggak langsung ya, di itu dibantu kasih tahu, dibantu ya sama orangnya. Berarti sampean udah menjelajah ya, seperti dukun-dukun seperti itu udah dijelajah ya. Udah menjelajah ya, ada beberapa gitu. Banyak sekali pengalamannya sampean ya. Ya Allah. Tapi sampean mulai kecil itu emang terlahir seperti ini apa sampean berubah seperti ini setelah umur berapa gitu? Apa emang ada mulai dari kecil jiwanya sampean seperti ini? Enggak ya, enggak dari kecil. Enggak dari kecil. Ya. Cuman kata nenek saya waktu saya lahir itu cantik gitu. Terus waktu dimandiin kok
ada burungnya gitu. Iya. Burung apa? Burung kakak tua. Burung kakak tua apa burung Iya, kenari? tapi tetap Hah? masih kecil, biasa saja seperti layaknya bocah laki-laki yang lainnya. Sampai SMP itu saya punya mulai ada sesuatu yang aneh, tapi tetap body saya ya seperti bocah laki-laki lainnya, tapi perasaannya mulai ada, suka sama cowok, Suka sama cowok, sama temen, sama maksudnya teman. mengagumi gitu. Mengagumi. Kan masih kecil, SMA juga Sukanya sama gitu. cowok. Mengagumi aja, nggak Ah. nggak berani sampai Iya. megang atau sekedar suka. Terus kalau sama perempuan nggak ada rasa suka. Oh pernah, Agak rasa waktu cinta. waktu SMP saya juga Sukanya suka apa sama perempuan? cewek. Iya. Astagfirullahaladzim. Kok Sama- serakah banget sampean? Sama cewek suka, sama cowok suka. Sama waktu SMA saya punya pacar, teman adik saya SMP, pacaran gitu. Tapi ya baru munculnya itu setelah apa ya? Ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal, ekonomi mulai goncang dan dari situ saudara teman saya ada yang ngajak. Jadi seperti ini. Iya, iya. Bukannya saya dari kecil udah seperti ini. Enggak. Karena masalah ekonomi ya masalah yang umum lah, saya pikir gitu. Kalau jujur ini ya Mbak Dinda, kalau dari kata hati sampean sendiri itu sampean melakukan ini itu karena panggilan jiwa menikmati atau karena himpitan ekonomi sampean melakukan seperti ini Kalau itu? sekarang itu tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Iya. Oh, Pertama dari himitan ekonomi, ya, seperti itu, terus terakhirnya ya menikmati. Karena Kalau mereka yang saya layani itu menikmati saja juga menikmati, Astagfirullahaladzim. ada kenyamanan di situ gitu. Terus kalau sekarang ini Mas, kalau ke cewek gimana perasaannya kalau sama perempuan? Apa biasa saja apa suka, tetap ada rasa suka? Saya sebetulnya saya suka sama cewek cantik. Suka. Enggak, maksudnya suka dalam artian Suka mencintai. mencintai saya nggak berani. Ke cowok baru bisa. Karena kenapa ya? Ya saya tahu lah, saya sadar diri. Fisik saya sudah ada perubahan, tingkah laku saya seperti ini, mana mungkin ada cewek yang mau suka sama saya. Dari situlah saya sudah tertanam di otak saya itu ya, semakin saya membuang kata-kata perempuan kecuali ibu saya. Jadi Iya. saya pun juga sudah minta izin sama ibu saya. Bahasanya saya tidak akan menikah sama perempuan, tidak akan pernah menikah. Beliaunya ya pada saat seperti itu ya tentunya terguncang dan menangis ya. Tapi mau gimana lagi lah, namanya cinta seorang ibu itu nggak ada batasnya. Jadi beliau bukan nggak ngelarang juga nggak membiarkan. Jadi apa yang saya rasakan membuat saya bahagia, beliau juga bahagia. Seperti itu. Tentunya sangat dekat sekali ya hubungan sampean sama iya. ibunya sampean itu. Sangat dekat banget. Beliau karena saya masih bertahan hidup sampai sekarang ya karena beliau. Ya Allah. Berarti orang tuanya jenengan terutama ibunya ya, itu yang paling mengerti sampean ya. Mungkin banyak orang lain yang mencemooh sampean, mencibir sampean, memandang sebelah mata sampean, tapi ibu sampean selalu ya sayang sama sampean ya. Iya ya, pada awalnya beliau juga nggak tahu ya saya seperti ini, sembunyi-sembunyi ya Allah. gitu. Lambat laun ya kasihan sih sebetulnya ibu saya. Ya mendapat nafkah dari hal seperti ini. Sebenarnya beliau nggak tahu ya, nggak menginginkan saya seperti ini, tapi beliau ya lama-lama ya menyadari kalau kekurangannya anaknya ini juga bisa membantu keluarga gitu. Jadi ya dibiarkan gitu. Tetap diarahkan dengan hal-hal yang baik, tapi benar. dibiarkan. Bukannya ibu saya itu menghalalkan atau membiarkan saya untuk terus seperti ini, enggak, tetap diarahkan yang baik. Sampean anak keberapa? Saya anak yang kedua. Berarti Dari dua empat- bersaudara. Dari 4 bersaudara. Oh, dari 4 saudara Yang termasuk. belum menikah cuma saya. Dan itu pun nggak akan menikah. Ya Allah, ya jangan berstatement begitu dulu gitu loh. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Itu Allah
Iya. punya rencana apa pada sampean kedepannya, sampean juga nggak tahu gitu. Kalau bisa ya mintalah sama Allah yang baik-baik aja. Semoga masih bisa diberi petunjuk, semoga masih bisa diberi jodoh yang baik. Amin. Kan sampean kemarin itu kan sudah bertobat sama Gus Idris kan, itu suatu bentuk kasih sayang Allah kepada sampean. Sampean diketemukan dengan orang-orang alim seperti beliau. Amin. Alhamdulillah. Mungkin meskipun dengan di awal-awal kita bertengkar, kita saling serang, kita saling menghujat, tapi di endingnya kan Allah punya rencana lain gitu. Insyaallah. Ya Allah, alhamdulillah, semoga sampean istiqomah dalam taubat sampean ini. Amin. Apa itu, untuk sampean siapa ya Mbak namanya? Saya kok manggil Mbak Dinda terus, kan nama aslinya Saya Joko Purnomo, Mas. Malu. Tapi sekarang masih perjaka ya? Enggak. Udah pernah dulu diambil sama seorang perempuan. Waduh, sembuhan ya Allah. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sampean sudah bertobat, insya Allah. Kalau anda sampean bertobat dengan sungguh-sungguh, dosa-dosa sampean yang dulu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk tadi yang belum saya jawab tadi, yang sampean menelan apa itu? Intan ya, intan yang ditelan. Insya Allah yang pertama sama caranya, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah dan sering baca itu yang tadi sama juga. Sering dibaca itu di medianya pakai air. Kalau yang ditelan itu pakai air, terus pakai garam 3 biji yang mencelupkan, main baca ayat-ayat itu tadi, sampai tiupkan ke air. Setiap selesai sholat sampai baca tersebut, tiupkan ke air, lalu sampean minum. Insya Allah nanti aura-aura negatif yang berasal daripada susuk-susuk tersebut ataupun intan yang sampean makan itu perlahan akan ternetralisir. Insya Allah, insya Allah. Nanti apa tandanya bahwa aura-aura negatif ataupun yang diakibatkan dari susuk-susuk tersebut sudah ternetralisir, sampai nanti akan lebih ringan menjalankan ibadah, terutama untuk sholat. Anda akan lebih ringan, Anda tidak akan malas-malasan lagi untuk mendekat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Dan saya juga minta doanya sama Mbak Dinda, doakan saya juga, semoga saya diberi kekuatan iman sama Allah. Sebagai manusia biasa, saya juga banyak kekurangan. Saya juga bukan manusia yang baik. Saya juga sebagai manusia yang hina. Masih banyak orang-orang selain saya, di luar saya, yang lebih mulia dari saya, yang lebih baik dari saya. Mungkin cukup sekian Mbak Dinda yang bisa saya laporkan malam hari ini untuk sahabat GIF semuanya. Doakan juga buat sahabat GIF yang juga mungkin sahabat GIF yang sekarang lagi ada dalam lembah hitam, yang sekarang lagi berada pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah ataupun jalan yang sesat. Semoga sahabat GIF semuanya mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Dan buat sahabat GIF yang juga lagi hijrah, lagi menuju ke Allah, insya Allah semoga istiqomah taubatnya, semoga sama Allah diberi petunjuk dan diberi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.